tentang ciri-ciri pewaris jin nasab. Jadi ada yang nanya tuh, gimana kita tahu kita punya khodam apa enggak? Ngapain gitu ya? Ngapain? Ya enggak usah dideteksi juga. Kalau misal enggak ada keluhan, ya sudah. Ya imsyi ala tul, jalan lurus saja, enggak usah dipikirkan apa yang belum pasti terjadi pada diri Anda. Tentang ciri-ciri pewaris jin nasab, ya, saya bagi menjadi ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya ya ini Anda bisa konsultasikan lebih lanjut, bahwa di antara ciri-ciri umum orang yang kena jin nasab, pertama ya sering merasakan nyeri di ulu hatinya. Yang kedua ya perut tidak enak dan sering keluar gas, sendawa. Kemudian nyeri otot, nyeri sendi dan sering sakit pinggang. Kemudian kulit kering, kusam dan mudah berjerawat. Tangan dan kaki sering merasa dingin sendiri. Kurang nafsu makan, seringnya mual dan nyeri lambung. Mudah pilek dan masuk angin. Ini kalau secara fisik ya, yang saya perhatikan dari pasien-pasien yang sering datang ke kami. Mudah pilek dan masuk angin, kemudian sakit kepala dan susah tidur. Mata mudah lelah dan sering berkunang-kunang. Kemudian rambut rontok dan semakin menipis, mudah merasa sedih dan depresi, sulit fokus dan mudah marah, mudah kesal dan mengamuk, betis dan wajah mudah terlihat membengkak, telinga sering berdenging, menderita penyakit yang sama dengan leluhurnya, kejadian di alam mimpi yang sering menjadi nyata, kekuatan tubuh di atas rata-rata manusia. Misalnya nih, ketika benda yang disentuh seringnya rusak karena kekuatannya yang terlalu dahsyat, terlalu kuat ya. Buka gagang pintunya langsung copot, gagangnya langsung patah. Kemudian apalagi gigit gelasnya langsung pecah. Gigitnya kayak gimana ya. Mempunyai kemampuan melihat jin dan mendengar suara gaib, dan memiliki kepekaan untuk melihat kepribadian dan nasib orang yang baru ditemuinya tanpa belajar. Ya. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman menangani pasien jin nasab selama ini, bahwa penyakit fisik yang paling jelas terlihat dari orang-orang yang terindikasi kuat ada jin nasab, ya, penyakit yang paling dominan yang diderita oleh pewaris sihir atau khodam-khodam dari leluhurnya adalah mereka yang mempunyai masalah lambung bertahun-tahun dan juga mengalami masalah di area tulang belakang. Kenapa kok lambung? Ya karena organ lambung adalah organ yang pertama kali dirusak. Ini secara dalil agama. Organ lambung adalah organ yang pertama kali dirusak atau diganggu oleh setan di awal mula manusia dilahirkan ke dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adama yat'unu syaitanu fi janbaihi bi isba'aihi hina yuladu. Ketika dilahirkan, setiap manusia ditekan lambungnya oleh setan dengan dua jarinya. Al-Qurtubi menjelaskan tentang arti at-ta'nu atau tekanan pada hadis tersebut. Hadza at-ta'nu minasyaitani huwa ibtida'ut taslit. Tusukan inilah atau tekanan inilah yang menjadi permulaan gangguan setan. Taslit itu penguasaan sebenarnya. Gangguan dengan menguasai manusia. Makanya ketika gedenya, banyak manusia yang ribut dan buta mata hatinya gara-gara urusan lambung, urusan makanan, bunuh-bunuhan karena urusan perut, dan gila juga urusan perut. Maka ini menjadi magnet yang menjadikan manusia kesadaran dan juga rasanya itu terbawa ke area bawah. Tsumma radatnahu asfala safilin. Manusia yang tadi diberikan akal, otak manusia sempurna penciptaannya, karena akalnya jadi rendah karena terbawa ke perut. Manusia yang mulia dan luhur karena perasaannya yang lembut jadi kasar, beringas dan juga bengis karena tertarik ke area perutnya. Kalau dalam ranah ilmiah, lambung ini menjadi salah satu sentral penurunan gen orang tua terhadap anak-anaknya. Terbukti
dari hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal gastroenterologi, diketahui 43% penyakit asam lambung yang dialami oleh seorang itu terjadi karena pengaruh adanya kode genetika dari orang tuanya, ya, bawaan dari orang tua. Selain penyakit asam lambung, orang yang terindikasi kuat mengalami kasus jin nasab ini memiliki masalah di area tulang belakang. Karena apa? Ya karena punggung manusia adalah tempat berkumpulnya saraf-saraf penting. Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh hafizahullah, wa aktsarul amakin allati yastaqirru fiha al-jinniyyu liyatamakkana min as-saytarati 'ala al-jihazil 'asabi. Kebanyakan tempat-tempat yang ditinggali oleh jin untuk menguatkan pengaruhnya pada sistem saraf pusat manusia. Amakinut tajammu'atil 'asabiyah adalah tempat-tempat berkumpulnya saraf, ya. Tempat-tempat berkumpulnya saraf. Wa min ahammiha, yang paling penting, ya, yang paling besar pengaruhnya al-mukh, otak manusia. Wa asfalu umudil faqari, dan tulang belakang, ya, tulang punggung bagian paling bawah, atau kalau kita katakan tulang lumbal atau area pinggang. Hal inilah yang menjadikan sebab utama, ya, wa hadha huwa sababur ra'isiyyu fi su'uril maridi bisuda'id daimi wa alami al-dhahr. Inilah yang menjadi sebab utama si pesakit atau pasien merasakan pusing secara terus-menerus dan juga nyeri pinggang. Makanya banyak kan orang yang kena gangguan jin mengalami nyeri pinggangnya sampai bertahun-tahun, ya, kayak kena saraf kejepit, atau merasakan pusing, sakit kepala, padahal diikhtiari ke dokter, ya, didiagnosa normal. Ya, ini terjadi, bisa jadi karena pengaruh adanya faktor eksternal dari jin yang mengganggu selama ini. Ketika jin masuk dan menguasai area lumbal di tulang pinggang, maka korbannya yang saya teliti selama ini akan mengalami gejala sebagai berikut. Pertama, sembelit, mudah masuk angin dan sering banget diare, mencret itu, karena pencernanya jadi dingin, ya. Atau mengalami radang usus besar, sering mengalami kram otot, sulit nafas, ya, susah buang air kecil. Kemudian permasalahan di kandung kemih, masalah pada sirkulasi haid, ini sering banget terjadi pada wanita. Ya iyalah, laki-laki nggak mungkin, ya. Sirkulasi haid pada wanita ini sering banget bagi wanita-wanita yang memang diganggu jin nasab, ya. Impoten temporer, ya, ini hanya saat hendak berhubungan intim aja dia nggak bisa perkasa. Gunanya apa? Ya agar bercerai dengan istrinya, supaya tidak harmonis lagi hubungannya. Yang ke-10, keguguran kandungan, sering banget keguguran. Kemudian perubahan kestabilan jiwa. Apakah sakit pinggang bisa merubah kestabilan jiwa manusia? Bisa banget. Jadi yang jiwanya labil, coba pinggangnya diurut itu. Kemudian sakit lutut, mudah mengompol, dan kaki sering dingin. Ini ciri-ciri umum, ya, yang saya kaji selama ini dengan metodologi fenomenologi. Ya, apa yang saya lihat dari kejadian di lapangan, ya seperti ini kondisinya. Nah, teman-teman perhatikan, karena sebentar lagi kita akan membahas karakteristik gangguan jin nasab dari sisi tugas. Di dalam pembahasan ini, ya, kita akan menjelaskan tentang karakteristik gangguan jin nasab dari pola gangguan yang mereka lakukan kepada anak cucu majikannya.